Salam sehat buat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Harvey tiba di rumah keluarga Shrey, namun dia bertemu dengan seseorang dari kuil Aenar yang arogan. Baiklah, agar tidak penasaran, di dalam gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5615 sampai 5619. Chapter 5615. Sebenarnya, Winston Osborn tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Meskipun dia tidak berdaya, dia menelpon Bowden Osborn dan menjelaskan situasinya, tetapi Bowden hanya menggumam sebentar sebelum menutup telepon dengan ringan. Dia tidak berharap terlalu banyak dalam hal ini. Dia yakin bahwa Harvey York pasti akan dilumpuhkan jika dia tidak mati kali ini. Tapi tak disangka, Harvey York keluar secara utuh pada saat ini. Memikirkan hal ini, Winston Osborn juga merasa bahwa dirinya menjadi lebih tinggi. Dan orang-orang besar seperti Bowden Osborn membantunya menelpon Ernie Surrey. Winston Osborn melangkah maju, dan memandang Harvey York dari atas ke bawah. Dia sedikit kecewa karena dia melihat tidak ada luka di tubuhnya. Dia lalu berkata dengan dingin, "Harvey York, jika aku tidak menelpon sebelumnya, kamu mungkin tidak akan bisa keluar saat ini. Kamu harus mengucapkan terima kasih kepadaku, dan meminta maaf kepada semua orang. Jika bukan karena kamu bertindak sembrono, bagaimana hal-hal ini bisa berkembang sejauh ini?" Jelas, Winston Osborn dan yang lainnya sudah mengabaikan fakta bahwa Lando Miller yang sudah menganiaya pacar Ernie Shrey hingga menyebabkan kejadian seperti ini. Mereka malah menyalahkan Harvey York sebagai dalangnya. Harvey York berjalan sendiri menuju tempat parkir tanpa melihat ke arah Winston Osborn sedikitpun. Black Panther tampak aneh dan ragu-ragu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak akan berani berbicara untuknya, jika Harvey York tidak bermaksud untuk mengatakan sesuatu. Sebaliknya, Billy Higg melihat terdiam saat melihat tindakan Harvey York. Dia akhirnya berjalan maju dan menghalangi jalan Harvey York. "Harvey York, tunggu sebentar." Harvey York berhenti sejenak, melirik Billy Higg dengan santai dan berkata, "Apakah ada yang salah? Harvey York, bisakah kamu tidak melakukan hal ceroboh seperti ini? Tidak bisakah kamu untuk tidak melawan?" Pada saat ini, Billy Higg berkata seolah-olah ingin memberi pelajaran pada Harvey York. "Aku tahu apa yang terjadi malam ini. Kamu membuat harga dirimu sebagai pria terpukul. Aku tahu bahwa untuk bisa keluar secara utuh, kamu harus bersujud kepada Ernie Shrey dan mengakui kesalahanmu di dalam. Tapi, apa ini? Seorang pria jantan harus mampu menerima penghinaan. Kamu harus mengambil pengalaman hari ini sebagai pelajaran bagimu untuk berusaha keras. Kalau begitu, kamu harus melepaskan sikap arogansimu yang kamu dapatkan dari Golden Sands. Jadilah orang yang serius, dan lakukan sesuatu dengan serius. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan?" Harvey York berhenti sejenak, melirik Billy Higg, dan berkata, "Apakah kamu mengajariku bagaimana cara melakukan sesuatu? Itu tidak mengajarimu bagaimana melakukan sesuatu, tetapi itu mengajarimu bagaimana menjadi seseorang yang lebih baik." Billy Higg berbicara dengan sungguh-sungguh. "Kamu tidak memiliki akar dan latar belakang di Outskirt. Kamu tidak bisa bertindak impulsif dan mendominasi secara sembarangan. Terkadang menembak sesuka hati memang keren, tetapi konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa kamu tanggung. Jika bukan karena Bowden Osborn, bahkan jika kamu bersujud dan membenturkan kepalamu ke lantai, kamu tidak akan bisa keluar. Apakah kamu mengerti? Jadi, tidak peduli siapa yang benar atau salah malam ini, atau apakah Winston Osborn memperlakukanmu dengan baik atau buruk. Faktanya dia sudah menyelamatkanmu. Kamu harus pergi dan meminta maaf padanya dan mengucapkan terima kasih." Mata Harvey York menjadi bermakna. "Kau ingin aku meminta maaf pada bocah kecil itu?" Billy Higg sangat marah ketika mendengar kata-kata. "Tidak. Aku ingin kamu berterima kasih kepadanya. Bukankah orang tuamu mengajarimu hal ini? Atau, jika kamu pikir kamu punya alasan untuk tidak meminta maaf, kamu bisa menjelaskannya padaku. Selama aku merasa puas, aku tidak perlu memaksamu untuk berterima kasih." Harvey York berkata dengan ringan. "Ketika aku melakukan sesuatu, kapan aku perlu memberikan penjelasan kepada orang-orang? Setidaknya, kamu tidak memiliki kualifikasi ini." Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York berbalik dan berjalan ke tempat parkir. Di belakangnya, Billy mengentakkan kakinya. Chapter 5616. Toyota Prado melaju dengan tenang di jalan. Harvey York bersandar di kursi kopilot dan menatap malam dari jendela mobil. Suasana di dalam mobil agak canggung, dan setelah berjalan sejauh belasan mil, Black Panther tiba-tiba berkata, "Tuan muda York, apakah gadis itu pacarmu?" Harvey York tersenyum dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Black Panther memutar kepalanya dan berkata, melihat ekspresi dan nada bicara gadis kecil itu, dia tampaknya merasa sangat bersalah. Harvey York tertawa dan berkata, "Sepertinya kamu benar-benar belum jatuh cinta sebelumnya. Biar ku beritahu, tidak peduli bagaimana karakter mereka, jika seorang wanita marah, semuanya hampir seperti itu." Black Panther mengangguk sedikit, dan setelah beberapa saat dia berkata lagi, "Kalau begitu, mengapa kamu tidak menjelaskan situasinya kepadanya Tuan Muda York?" Harvey York berkata ringan, "Untuk apa?
Mendengar kata-kata Harvey York, Black Panther kembali tercengang. Dia juga tidak bodoh, dan dia segera mengerti. Bagi orang seperti Harvey York, hal yang paling tidak disukai adalah memberikan penjelasan. Di matanya, Winston Osborn, Billy Higg, dan lainnya hanya menganggapnya sedang berhayal. Memberikan penjelasan kepada orang seperti itu adalah lelucon besar. Melihat Harvey York tidak banyak bicara, Black Panther tidak melanjutkan untuk bertanya lagi. Setengah jam kemudian, mobil itu sampai di sebuah kompleks di kaki Gunung Eden. Tempat ini dikelilingi oleh pegunungan dan sungai. Meski belum memasuki area Villa Gunung Eden, namun tempat ini juga sangat luar biasa. Harvey York melirik beberapa arah secara acak, dan seharusnya ada ahli seni bela diri yang menjaga tempat-tempat itu. Jelas, tempat ini adalah milik keluarga Shrey. Melihat mata Harvey York, Black Panther berbicara lagi. Tempat ini adalah rumah leluhur keluarga Shrey, dan disinilah keluarga Shrey membangun kekuatan mereka di masa lalu. Tapi lokasinya agak jauh dari pusat kota, dan juga bukan di area Villa Gunung Eden. Jadi banyak orang tua dan muda dari keluarga Shrey tidak suka tinggal di sini. Sebaliknya, Lennon Shrey sangat menyukai tempat ini, dan kadang-kadang datang ke sini untuk menerima tamunya. Malam ini, dia mengatur untuk menerimamu di sini Tuan Muda York. Harvey York berkata ringan. Bukan hanya aku kan? Black Panther hendak menjawab, tetapi ketika mobil berbelok ke tempat parkir, dia sedikit terkejut. Karena memang ada beberapa mobil mewah lagi di tempat parkir, sesuatu yang belum pernah dilihatnya saat dia keluar. Ketika dia melihat mobil mewah itu, Black Panther tanpa sadar berkata, "Nona keempat ada di sini." Harvey York berkata ringan. "Arya Shrey?" Black Panther menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan. Nona keempat adalah sepupu Nona kelima. Putri guru kedua. Nona muda keempat ini sedang berlatih seni bela diri di kuil Aenar." Mengapa dia kembali secara tiba-tiba? Saat mendengar kata-kata Black Panther, mata Harvey York sedekat menyala, tetapi dia tidak mengatakan sesuatu pada akhirnya. Segera, mobil berhenti, dan Black Panther membawa Harvey York ke aula rumah leluhur keluarga Shrey. Di kejauhan, terdengar obrolan datang dari aula. Black Panther masuk lebih dulu, dan berkata, Tuan Muda York ada di sini." Harvey York kemudian masuk. Dia melihat ada selusin orang berkumpul di aula seluas beberapa ratus meter persegi. Selain Lennon Shrey yang duduk di kursi pertama dan Arya Shrey di sampingnya, ada juga seorang wanita yang mengenakan jubah seni bela diri putih, dan temperamennya tampak teraseng. Matanya elegan, ekspresinya acuh tak acuh, dan tubuhnya memiliki aroma yang samar, yang sangat menarik. Tetapi untuk beberapa alasan, Harvey York selalu merasa bahwa dia tidak mudah didekati untuk beberapa alasan. Chapter 5617. Harvey York tanpa sadar melirik wanita itu. Dari ekspresinya, dapat dilihat bahwa statusnya tampaknya tidak jauh berbeda dengan Arya Shrey. Jelas, dia adalah keluarga nona keempat keluarga Shrey dari kuil Aenar. Dia dan beberapa orang lainnya sedang menikmati teh. Melihat Harvey York muncul, Lennon Shrey segera berdiri lebih sebelum dan berkata, "Master York, kamu akhirnya di sini. Aku masih khawatir, Black Panther tidak bisa membawamu ke sini. Ayo, kemari dan silakan duduk. Arya, cepat tuangkan teh untuk Master York." Harvey York segera menuju kursi kosong pertama di sebelah kiri dan duduk di sana. Dia lalu mengambil gaiwan yang diserahkan oleh Arya Shrey. Dia meminumnya seteguk, dan berkata dengan ringan, "Aku sedikit terlambat. Aku minta maaf untuk itu Tuan Shrey." "Hei, apa yang kamu bicarakan?" Lennon Shrey tersenyum. "Aku sudah tahu semuanya. Dan aku ingin berterima kasih karena sudah memberi kesempatan kepada Ernest Shrey." Jelas, Lennon Shrey seharusnya sudah mendapatkan berita tentang kejadian barusan. Dia juga tahu bahwa jika Harvey York tidak menunjukkan belas kasihan, cucunya yang berharga mungkin telah dihapuskan sekarang. Harvey York mengangguk dengan ringan, lalu melirik Arya Shrey lagi, dan tersenyum ringan. "Nona Shrey, kita bertemu lagi denganmu." Arya Shrey berkedip dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi mundur ke satu sisi tanpa berbicara. Pada saat ini, Nona Shrey keempat yang elegan tiba-tiba tersenyum manis, memandang Lennon Shrey dan berkata, "Kakek, jangan bilang. Orang ini adalah master seni bela diri yang kamu undang ke sini. Orang yang mengaku bisa menyelesaikan masalah lamamu. Sepertinya, aku tidak bisa melihat bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang dia. Kakek, karena cederamu yang belum sembuh selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu berapa banyak penipu yang datang ke rumah kita untuk berpura-pura sebagai dokter dan mengambil keuntungan darimu. Ada begitu banyak pembohong yang datang ke keluarga Shrey setiap tahunnya. Sekarang muncul lagi seorang yang mengaku master kecil. Kakek, apakah kamu tidak takut kamu membuat dirimu kecewa sekali lagi?" Nona muda keempat melirik Arya Shrey dan berkata dengan ringan, "Arya Shrey, kamu selalu berada di sisi kakek, kamu seharusnya mengusir semua anak muda yang berniat buruk kepadanya. Kalau tidak, apa gunanya kamu berada di sisi kakek?" Arya Shrey tanpa sadar berkata, "Saudari, Harvey York tidak." Nona keempat langsung menyela kata-kata Arya Shrey dan berkata dengan dingin, "Jika aku mengatakan bahwa dia adalah pembohong, maka dia memang pembohong sama seperti yang lainnya.
Setelah mengatakan itu, Nona keempat melirik Harvey York. Saat melihatnya begitu tenang, Nona keempat bahkan lebih meremehkannya lagi. Bajing. Jam berapa sekarang? Dia masih berpura-pura. Mendengar percakapan antara dua saudara perempuan, ekspresi Lennon Serai sedikit tenggelam, dan kemudian perlahan berkata, Miley Serai, bagaimana kamu masih keras kepala setelah pergi ke kuil Aenar untuk berlatih selama beberapa tahun? Di mana sopan santunmu? Cepat, minta maaf kepada Master York. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, Penatua Serai, tidak perlu untuk itu. Selain itu, aku punya hal lain malam ini, jadi aku harus pergi sekarang. Sambil berbicara, Harvey York berdiri dan bersiap untuk pergi. Harvey York datang ke rumah keluarga Serai malam ini, meskipun dia memiliki niat untuk saling mengenal lebih jauh. Tapi baginya, sekarang tidak ada gunanya lagi. Jika keluarga Serai tahu bagaimana menjadi bermain bagus, maka dia pasti tidak keberatan untuk mendukungnya. Tetapi karena keluarga Serai tidak tahu bagaimana melakukannya dan sudah menyindir dirinya, maka Harvey York tidak akan diganggu untuk berhubungan dengan keluarga lain. Lagi pula, bagi Harvey York, siapa itu suku Emerald? Mereka tidak ada artinya bagi Harvey York. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya dipermalukan. Chapter 5618. Kelopak mata Arya Serai dan Miley Serai melonjak. Mereka berdua sedikit terkejut ketika melihat kepribadian Harvey York. Biasanya, saat menghadapi keraguan semua orang, hal pertama yang harus dilakukan para pembohong adalah membuktikan kemampuannya sendiri. Bukan sebaliknya, berbalik dan malah pergi. Harvey York sangat tegas, yang membuat orang secara tidak sadar merasa bahwa dia harus sedikit lebih mampu. Tapi masalahnya adalah, bahkan jika dia memiliki keterampilan nyata, dia masih begitu sombong di depan keluarga Serai. Ini sama saja dengan mencari kematian. Miley Serai belum merespon saat melihat Harvey York berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Lennon Serai sangat marah dan tidak bisa menahan untuk berteriak. Tidak bisakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Miley Serai segera menggigit bibir tipisnya dengan enggan dan berkata, Tuan Muda York, aku minta maaf. Harvey York berkata dengan ringan tanpa menoleh ke belakang. Jika kamu tidak memiliki ketulusan dalam permintaan maafmu, maka jangan meminta maaf. Jangan bertindak munafik dan membosankan seperti itu. Ekspresi Miley Serai sedikit membeku, dia tidak menyangka bahwa Harvey York tidak memberinya wajah sedikit pun. Dan saat ini, beberapa orang mengalihkan pandangan mereka dan mendarat di Harvey York dengan tatapan tajam. Orang ini sangat tidak menghormati nona keempat keluarga Serai, dia pantas mati. Miley Serai melambaikan tangannya untuk menghentikan gerakan mereka. Dia menyipitkan matanya ke punggung Harvey York dan berkata, Aku dengan tulus meminta maaf atas apa yang baru saja aku katakan. Harvey York hanya mengangguk dan berkata dengan ringan, Aku tahu kamu tidak puas. Tapi kamu melakukan itu hanya untuk tetua Serai. Karena itu, aku juga akan membalas bantuan keluargamu. Jelas, Harvey York menganggap bahwa bantuan Black Panther sebelumnya sudah dianggap impas. Lennon Serai dan Black Panther tidak bisa berkata-kata. Awalnya, Lennon Serai ingin menggunakan insiden di pinggiran Gangnam untuk membuat hubungan dengan Harvey York. Hanya karena kata-kata Miley Serai, peluang itu mungkin hilang. Memikirkan hal ini, Lennon Serai melirik Miley Serai dengan dingin dan berkata, Lain kali, jika kamu tidak menghormati tamu terhormatku, tidak peduli pendukung apa yang kamu miliki sekarang, aku secara pribadi akan mematahkan kakimu. Miley Serai tertegun sejenak, lalu berkata, Aku mengerti. Hei, Miley Serai. Sudah berapa kali aku memberitahumu bahwa ketika sedang berada di luar, lebih baik jaga amarahmu. Kamu harus melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Pada saat ini, seorang pria berjubah biksu yang duduk di samping Miley Serai, tiba-tiba berbicara sambil tersenyum. Jangan marah ketika kamu salah. Pastikan saja bahwa kamu tidak akan mengulanginya. Tentu saja, jika kamu tidak memaksa penerus dari kuil Aenar untuk meminta maaf, maka masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Setelah berbicara, pria berjubah biksu itu memberikan senyum penuh arti kepada Harvey York. Harvey York masih terlihat acuh tak acuh. Meskipun pria ini seperti Master Biksu, tetapi senyumnya agak menyeramkan di mata Harvey York. Melihat orang itu berbicara, Lennon Serai tersenyum sedikit dan kemudian berbicara kepada Harvey York. Tuan Muda York, izinkan aku memperkenalkanmu. Orang ini adalah Aryan Augustus dari kuil Aenar. Dia juga kakak seperguruan dari cucuku Miley Serai. Miley Serai sudah menghabiskan banyak upaya untuk mengundang Tuan Aryan Augustus turun gunung untuk menyelesaikan penyakitku. Chapter 5619. Tuan Augustus, yang ini adalah Harvey York. Meskipun dia masih muda, seni bela dirinya luar biasa. Kalian berdua bisa saling mengenal. Sambil berbicara, Lennon Serai tersenyum, seolah ingin membuat kedua juniornya akrab satu sama lain. Harvey York dengan sopan mengulurkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ternyata itu adalah master bela diri dari kuil Aenar. Aku mendengar bahwa kuil Aenar memiliki sejarah yang sangat panjang. Ini bukan hanya salah satu dari 3 kuil utama di Outskirt, tetapi juga adalah ajaran leluhur Sekte Bumi. Jika aku memiliki kesempatan, aku harus pergi ke kuil untuk melihat 1 atau 2 hal.
Mendengar kata-kata Harvey York, mata Aryan Augustus tampak memiliki kilatan di matanya. Tetapi dia masih mengulurkan tangan untuk menyentuh Harvey York dan berkata dengan ringan. Halo, Tuan Muda York. Tetapi setelah menyapa, Aryan Augustus tidak bermaksud berbicara lagi, melainkan menoleh ke arah Lennon Shrey dan berkata dengan wajah serius. Tuan Shrey, aku sudah memeriksa denyut nadimu untuk mengetahui masalah penyakitmu. Dalam situasimu, cara terbaik adalah dengan menghapus seni bela dirimu. Selama kamu menghapusnya, kamu pasti akan dapat hidup beberapa dekade lagi. Setelah selesai berbicara, Aryan Augustus memandang Miley Shrey sekali lagi dan berkata, setelah Tuan Shrey menghapus seni bela dirinya, dia akan menderita lumpuh selama beberapa waktu. Jadi keluarga Shrey harus merawatnya dengan baik. Dia berkata seolah-olah apa yang dia katakan adalah aturan emas yang harus diterima oleh siapapun. Miley Shrey tertegun sejenak, tetapi masih berkata dengan penuh semangat. Selama aku dapat membantu kakek menyelesaikan masalahnya, aku akan melakukannya. Aku akan menjaga kakekku dengan baik. Terima kasih saudara. Aryan Augustus tersenyum angkuh dan berkata, Saudari junior, kamu juga anggota Kuil Aenar. Jadi jangan begitu sopan. Tentu saja, aku juga tahu bahwa tidak mudah bagi orang besar seperti Tuan Shrey untuk mengembangkan seni bela dirinya. Dalam keadaan seperti itu, dia pasti tidak akan menghapus seni bela dirinya dengan santai. Ya, aku akan membiarkan Kuil Aenar mengirim beberapa biarawan untuk melindungi Tetua Shrey. Dalam hal ini, Tetua Shrey tidak perlu khawatir untuk keselamatan hidupnya. Mendengar apa yang dikatakan Aryan Augustus, Harvey York tersenyum ringan. Dia lalu melirik Lennon Shrey dan tiba-tiba berkata dengan ringan. Meskipun Tetua Shrey tidak berniat membiarkanku mengambil tindakan. Namun, karena aku di sini, lebih baik aku mengatakan sesuatu kepadanya. Tuan Shrey, kamu berlatih Aid Extreme sejak lama, dan kemudian kamu melatih keterampilan internal yang tak tertandingi. Di bawah konflik antara keduanya, energi di tubuhmu menjadi kacau. Dan tubuhmu juga berada di bawah banyak tekanan. Meskipun dikatakan bahwa menghapus kultivasi sendiri adalah cara yang baik. Tetapi dengan situasimu saat ini, setelah menghapus basis kultivasimu, kemungkinan besar kamu tidak akan dapat bertahan selama sisa hidupmu. Bahkan kamu tidak bisa berdiri selama beberapa bulan. Tetua Shrey, jika kamu ingin menghapus seni bela dirimu, kamu sebaiknya berpikir 2 kali. Begitu kata-kata Harvey York jatuh, Miley Shrey berkata dengan ringan. Harvey York, apa maksudmu? Kakak seniorku mengatakan solusi untuk penyakit kakekku. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu tidak memiliki kesempatan untuk bertindak? Kalau tidak, mengapa kamu mengatakan hal seperti itu? Jika kamu menginginkan uang, katakan saja. Keluarga Shrey dapat memberimu biaya atas tugasmu hari ini. Tapi jika kamu berbicara omong kosong, percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu.